Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat untuk kalian di rumah. Jaga kesehatan yang pastinya. Pertama-tama saya ucapkan selamat atas kenaikan kelas 11 ke kelas 12. Semoga kalian jadi lebih baik lagi dan lebih semangat lagi di kelas ini. Pertama, saya akan bacakan lagi visi dari SMK Wahid Hasyim Surabaya. Yang pertama adalah unggul, cerdas dan mandiri, dan yang ketiga adalah berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diharapkan kalian setelah lulus dari sini, kalian akan menjadi pribadi yang unggul dalam bidang apapun, berani, lebih cerdas dan lebih mandiri menghadapi kehidupan, dan yang pastinya kalian berhaluan Ahli Sunnah wal Jamaah. Sebelum saya mulai pelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang silabus matematika kelas 12 semester Gasal. Yang pertama tentang kajian statistika, yang kedua tentang ukuran pemusatan data, yang ketiga tentang ukuran penyebaran data, dan yang keempat tentang limit. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau semester genap, materi semester genap akan Ibu masukkan pada semester Gasal. Mengingat kelas 12, waktu efektifnya hanya 10 bulan. Semester genap kalian sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas seperti ujian tryout, ma'arif, dan lain sebagainya. KKM untuk matematika kelas 12 adalah 75. Jadi nilai minimal kalian untuk tugas pada mata pelajaran saya adalah 75. Jika di bawah itu, kalian wajib mengikuti remedial. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang berbagai jenis penilaian yang akan saya ambil selama kelas daring. Yang pertama adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu terdiri dari 3. Ada penugasan, tes tulis, dan tes lisan. Penugasan itu terdiri dari 2, tugas terstruktur dan tidak terstruktur. Apa itu? Tugas terstruktur adalah tugas yang harus kalian selesaikan pada hari yang sama. Kalau tugas tidak terstruktur itu tugas yang bisa kalian selesaikan dalam waktu tertentu. Sedangkan tes tulis itu bisa kalian ikuti. Contohnya seperti PHB itu merupakan tes tulis. PAS itu tes tulis. PAT juga tes tulis. Dan yang ketiga adalah tes lisan yang akan saya lakukan jika memungkinkan selama pandemi ini. Berikutnya adalah penilaian sikap. Penilaian sikap saya ambil dari kehadiran kalian selama kelas daring. Yang berikutnya adalah penilaian keterampilan. Yang pertama adalah penilaian produk, penilaian portofolio, penilaian praktek, dan penilaian proyek. Oke, saya langsung masuk ke materi anak-anak. Sebelumnya saya jelaskan dulu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan pengertian dasar statistika yang mencakup statistik, data, sampel, dan populasi. Yang kedua, kalian dapat menentukan jenis-jenis kajian statistika. Yang ketiga adalah kalian dapat membandingkan kajian statistika yang meliputi penyajian data dalam bentuk diagram. Bab pertama yang akan kalian pelajari adalah kajian statistika. Dalam kajian statistika, kalian akan mengenal yang namanya statistika dan statistik. Dua hal dengan penulisan yang hampir sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Nah, Ibu sudah membuat tabel tentang perbedaan statistik dan statistika. Yang pertama, dari definisinya. Statistik adalah hasil data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, dan sebagainya. Tujuan statistik, pengelolaan hasil data sehingga lebih mudah diinterpretasikan dan digunakan untuk tujuan tertentu. Metode kajian statistik adalah kumpulan data yang sudah dikelola pada proses statistik baik berupa bilangan maupun non-bilangan. Klasifikasi berdasarkan fungsinya, gambaran data dalam bentuk bilangan, dan gambaran data dalam bentuk ukuran yang mewakili objek.
Sedangkan statistika definisinya adalah metode ilmiah mengenai cara untuk mengumpulkan, mengelola, menganalisa penyajian data. Tujuan statistika mendapatkan gambaran dari sekumpulan data yang sudah dikaji sehingga dapat ditarik kesimpulan. Metode kajian statistika eksperimen dari survei. Sedangkan klasifikasi berdasarkan fungsinya dibedakan jadi statistika deskriptif dan statistik inferensial. Selanjutnya, berdasarkan fungsinya, statistika dibedakan menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Jenis data dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Adapun kegunaan statistika adalah 1. Dalam bidang politik dan pemerintahan, digunakan dalam quick account. Bidang marketing, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi penjualan. Bidang pertanian untuk mengetahui bibit unggul. Bidang kedokteran untuk mengetahui efek ketersediaan obat dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, setelah kalian menyaksikan slide yang Ibu berikan, Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Yang pertama, buatlah ringkasan dari slide yang diberikan. Yang kedua, tulislah pengertian dari statistika berdasarkan fungsinya. Yang ketiga, tuliskan jenis data beserta pengertian dan contohnya. Yang keempat, tuliskan kegunaan statistika dalam bidang yang lain. Begitulah anak-anak sedikit review tentang statistika dari Ibu. Semoga kalian memahaminya. Terima kasih saya ucapkan sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan slide saya. Tetap semangat dan sehat selalu buat kalian. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu lagi. Wish you all. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.